Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina alihi wa sahbihi wa sallim adana makhluqatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dzikri him ghafilun. Allahul الذي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فارتج الأمس طراما واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقورا وامتلأت
السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه تعوى من ظهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استد به الطرد ويدر به الحمد وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه فحر القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أفرح يا نبي سلام عليك
Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jatan Husaini Allah marhaban marhaban wa anta al-'ud yabghi wa anta bayna yadayka واستجارت يا حبيبي إلا كالضبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدأ لله قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدأ لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Nurul Huda Pak Haji Muhammad Syaiful SHG MPD. Saya hormati Bapak Ibu Guru serta para siswa dan siswi. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di Masjid Jami dalam rangka merayakan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang patut kita syukuri pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesehatan sehingga kita bisa duduk atau bersama-sama mendengarkan ceramah Isra dan Mi'raj. Ketika kita berbicara Isra dan Mi'raj, tentunya saya yakin dan percaya para siswa dan siswi ini kan sudah terbiasa. Para penceramah, ustadz juga menjelaskan bagaimana Isra Nabi, bagaimana Mi'rajnya Nabi, bagaimana proses Nabi di Mi'rajkan sudah tahu bersama. Dan di sini
saya menyampaikan tidak bagaimana prosesnya Isra dan Mi'raj, karena saya yakin sudah tahu dan sudah paham. Walaupun sedikit akan saya singgung, tapi yang jelas saya akan sampaikan inti dari Isra dan Mi'raj di sini adalah perintah sholat. Dan perintah sholat ini sangat istimewa ketimbang perintah-perintah ibadah yang lainnya. Perintah puasa cukup melalui malaikat Jibril dengan membawa wahyu, akimis sholat dan lain sebagainya. Kemudian juga perintah haji dan perintah zakat. Tetapi ketika sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun perintah itu kalau langsung menghadap pimpinan, berarti ada sesuatu hal yang penting. Anda saja kalau dipanggil kepala sekolah pasti ada hal yang penting. Kalau dipanggil guru ya mungkin sudah biasa, dipanggil wali kelas ya mungkin biasa, dipanggil BK juga ya. Tapi kalau kamu dipanggil khusus oleh kepala sekolah, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Begitu juga Rasulullah SAW ketika dipanggil oleh Allah langsung, berarti ada perintah yang luar biasa di antara perintah-perintah yang lain. Terutama di sini adalah perintah sholat. Dan makna sholat itu sebenarnya tidak hanya dimaknai secara sederhana, kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan gerakan-gerakan yang sudah kita kuasai. Tapi sebenarnya makna yang terkandung dalam sholat itu sebenarnya luar biasa. Jadi kalau kita melaksanakan sholat itu bukan sekedar menjalankan, tapi mendirikan sholat, itu akan benar. Jadi kalau di sini ada siswa itu, kalau mendengarkan ceramah, ngantuk, ini dipertanyakan sholatnya. Pensinya sudah miring-miring, itu kayak panas. Jadi setan sudah berkeliling di sini, kelihatan. Yang sudah itu pantatnya sudah panas, sudah duduknya juga kayak dingin-dingin, itu kelihatan. Jadi sholat itu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, ada yang pipinya ditarik-tarik ya ada. Ada yang kepalanya dipegang-pegang ada, sudah pusing. Tapi giliran lihat YouTube, iya kan tidak pusing berjam-jam. Ini menunjukkan bahwa sholat itu kalau dilaksanakan dengan benar, maka manusia itu menjadi benar. Jadi sholat itu dibagi 4. Manusia itu ketika memaknai sholat ada 4. Ada orang itu yang pertama, ini bulan pertama, orangnya orang Islam, dia tidak sholat dan dia menentang perintah sholat. Ini tipe manusia pertama. Dia Islam tidak sholat dan menentang perintah sholat. Ini yang dinamakan manusia kafir, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang begini, ngapain sholat? Orang rajin sholat saja miskin loh. Itu rajin sholat tapi sekolahnya bodoh. Saya nggak suka pintar. Itu kan sebenarnya mengingkari. Seolah sholat itu ada hubungan tertentu. Tipe yang kedua manusia itu orangnya tidak sholat, tapi dia tahu bahwa orang melanggar sholat itu dosa. Ya kayak anda ini, sholatnya kan kalau di sekolah saja. Itu pun kalau dipaksa sholat duhur, itu pun sholatnya kayak guru murid. Sholatnya bukan tambah baik, tapi malah merusak keran wudhu. Tadi Rasulullah sudah bilang, sholat itu kalau disuruh-suruh baru sholat. Jadi kayak bebek. Bebek itu 1 kali 2 kali suruh masuk kandang dikasih tahu, tapi ketiga keempat kali dia masuk sendiri. Jadi kalau manusia disuruh sholat 1 kali 2 kali gak mau masuk masjid, berarti lebih hebat bebek apa manusia? Jadi besok itu kalau sholat itu harus disuruh, dipukul saja karena lebih jelek daripada bebek. Ya. Ayam itu 1 kali 2 kali masuk kandang itu tidak tahu, dikasih tahu. Ketiga kali dia tahu. Tapi kalau manusia 1 kali 2 kali disuruh ke masjid waktu dulu sudah ada, tidak masuk masjid, berarti itu sama, lebih rendah daripada bebek. Bebek masih penting, telurnya mahal. Kalau Anda siapa yang beli telurnya?
Jadi mulai besok ini saya jelaskan. Yang ketiga, ada orang itu sholat tapi hanya sebatas menjalankan sholat duhur, asar, tapi hanya gerakan-gerakan sholat saja. Setelah sholat tingkah lakunya sama. Ini kayak mana nih, sholatnya rajin tapi kelakuannya sama, ya kan? Ini ada sudah narik-narik hidung, ini narik-narik dagu, nggak tahu kenapa ini. Lihat, ada yang pegang-pegang kaki. Pokoknya apa yang saya lihat akan saya ucapkan gitu. Kalau merasa. Nah yang keempat, ada orang itu sholat, tapi di dalam dirinya itu ada perubahan. Ini yang benar. Jadi kalau anda itu sholat isengnya nggak berubah, sholatnya dipertanyakan. Kalau sholat datang sekolahnya lambat, itu juga dipertanyakan sholatnya. Kalau sholat pakaiannya tidak rapi, itu juga dipertanyakan sholatnya. Karena orang sholat itu ada dampak baiknya bagi diri sendiri, khususnya ini. Mudah-mudahan berdampak bagi teman-temannya, ya kan? Peci itu kan saya lihat, karena Pak Guru itu tinggal di sini, jadi tahu. Ada pecinya itu dibalik-balik, ya kan? Ada itu sekarang modelnya itu baju itu dimasukin separuh ini, separuh dimasukin separuh tidak. Jadi ini model apa lagi? Ya kan? Grup Korea juga nggak begitu, grup band juga nggak begitu, tiba-tiba dimasukin sebelah. Saya pikir kalau orang ganteng itu ganteng saja, ganteng ini ya anduk digolongi dimasukin. Kalau orang ganteng saja, jadi nggak usah bikin diri ganteng. Jadi Pak Guru juga bagian dari SMP Nurul. Nah, Pak Guru ini ketua komite SMP Nurul. Jadi Pak melihat, oh ini siswa Nurul Huda yang pecinya sudah dibalik-balik, yang bajunya kalau dimasukin separuh. Saya pikir tidak masalah kalau baju dimasukin separuh, yang penting otaknya jangan separuh. Jadi begitu ya. Rambut juga jangan macam-macam gitu. Buat rambut itu disir yang baik. Ini rambut tuh kayak dijabak-jabak kucing gitu. Ya kan, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ada yang ke atas. Tapi dirinya itu bangga bahwa itu ganteng. Kalau orang ganteng itu dibotak saja tetap ganteng. Ya, Bapak Ibu Guru kan rapi ya, ganteng-ganteng. Baik, kemudian langsung saja. Jadi inti dari sholat itu yang pertama, ini dicatat. Inti dari sholat yang pertama itu menjadikan manusia disiplin. Jadi kalau orang itu sholatnya rajin tidak disiplin, dipertanyakan sholatnya. Jadi kategori yang ketiga, orang ini sholat tapi hanya sebatas menjalankan sholat. Jadi dampaknya orang sholat yang pertama itu adalah disiplin. Sekolah tepat waktu, karena biasa sholat juga tepat waktu. Disiplin. Yang kedua, dari disiplin itu orang sholat itu pasti pakaiannya bersih. Ini kan kadang-kadang saya lihat itu main bola, kaos kakinya dipakai. Jadi kaos kakinya ini kan kotor. Kotor itu tidak identik dengan orang sholat, karena orang sholat itu bersih pakaiannya. Ini kalau wudhu sini kencing itu kan nggak tahu cebok atau tidak ini. Karena kalau saya amati kalau kencing itu celananya nggak digulung. Itu kalau kencing kan nyibrang, ya tidak? Ya. Digulung sampai selutut sini. Makanya Pak Guru pakai celananya kompang, kayak dibersihkan supaya bisa digulung sampai lutut. Ini pakai celana sampai ke kaki. Nanti keluarin celana pakai plastik. Ya Pak Guru pengalaman dulu waktu sekolah gitu. Itu kan berubah, karena sholat harus berubah, disiplin, gulung, kencing. Ini kencing, kadang-kadang ceboknya itu hanya curur saja, iya kan? Dia hanya obat-obit selesai. Ini laki-laki yang benar ceboknya itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, karena sholat ini harus rapi, bajunya itu harus bersih. Terus yang kedua nanti biasanya begini, ini saya amati, kalau sholat itu biasanya rambutnya panjang itu tidak jadi sini kalau sholat itu harus begini, ini dibuka, ini jidatnya ini harus ini, jangan sampai ini kesujudan, ini tidak boleh.
Karena rukunnya sholat itu 7 anggota di dalam tubuh kita itu harus menghadap ya, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu jangan hanya nempel begini, harus bukan pada harus begini kakinya nih, bukan begini. Itu nggak sah, begini kakinya. Sholat. Kemudian kalau sholat itu harus benar-benar. Sekarang ini kan sholat itu pakai bajunya asal, apalagi sebentar ini sholat pakai baju partai. Bukan nggak boleh, sholatnya sah, syarat rukunnya boleh, tapi menjadi makruh. Kenapa makruhnya? Kalau sholat sendiri ada masalah. Kalau sholat wajib berjamaah, kamu pakai baju partai di belakang ini, dia kan pasti baca tidak? Ya kan, coblos nomor 4. Apalagi ya kan, bapaknya kerja di toko bangunan, bajunya dipakai Anda sholat berjamaah, yang di belakang baca, ya kan? Sedia, cat, paku, dibaca sampai habis. Itu menjadikan makruh. Makanya sholat itu disiplin, bagusnya sholat disiplin itu pakai baju polos warna putih. Yang perempuan juga disunahkan rukunya itu warna putih. Cuma terkadang ini kan macam-macam, ada kembang-kembang sehingga menjadikan orang ketika sholat yang perempuan itu bertanya-tanya, Allahu Akbar. Di depan ini apa namanya, rukunya itu warnanya oranye, ya kan, atau merah, bener-bener merah, ada nenek, sehingga orang sholat di belakang, ini ruku di mana ya? Di Rahmat ada tidak? Di jam-jam ini harganya berapa? Itu menjadikan sholat makanya sholat itu tidak boleh menghadap lurus, harus ke bawah. Karena kalau ke depan itu pasti melihat macam-macam ke bawah. Jadi sholat itu ada kedisiplinannya di situ. Tidak boleh pandangannya kemana-mana, ya kan? Tidak boleh hatinya kemana-mana. Dan harus rapi. Dan kita sekarang kan sering lihat kalau sholat, ini kan ada laki-laki, kalau sih saya lihat ini bajunya bagus-bagus. Ada di sekolah yang lain kalau sholat itu sudah dikasih seragam dari sekolah, dikecilin, dipendekin ininya. Akhirnya ketika sholat sudah celananya ini ketat, bajunya ketat, ketika dia sujud, celengannya kelihatan. Iya kan? Belakangnya kelihatan. Ya kalau bagus, sudah kelihatan kasadu lagi. Jangankan anak-anak, sekarang ini orang tua saja bingung. Saya sering lihat orang tua ini. Orang tua pakai celananya itu yang segini. Nggak tahu itu ya segini. Celananya kolor, perutnya besar korong. Ketika sholat, celengannya kelihatan. Kalau pakai kaos itu asal. Orang tua ini. Dan itu sholatnya batal kalau celengan kelihatan. Ya, kita sholat juga jadi konsentrasi kan tidak lihat celengan di depan. Apalagi orangnya gemuk, kakinya miring. Kayak saya gemuk ini kan kalau kaki nggak bisa lurus. Itu kalau bajunya pendek, celengannya kelihatan. Baru kita tahiyat lagi kan lucu-lucu. Jadi nanti Anda kalau sholat, itu bajunya yang agak makanya sholat itu kalau memang dia benar-benar sholat, yang pertama berarti disiplin orangnya, tepat waktu, pakaiannya benar, ya kan, tidak neko-neko, ada gambar-gambarnya. Ini kan sudah sholat, kaosnya gambarnya tengkorak, ada di sini. Nggak boleh, itu makruh. Sholat pakai kaos bergambar itu tapi sholatnya tidak batal, tapi makruh. Sudah sholat tulisannya kan dan proses, ya kan, bunga sama pistol. Ini makruh. Jadi jangan seperti itu. Dan mulai besok kalau Anda itu sholat, jangan sampai Isra itu berlalu begitu saja, tidak ada perubahan. Jadi besok tanpa harus diberita, itu harus datang sendiri sholat. Itu boleh dikejar-kejar dulu kan.
kayak babi kalau dipotong gitu. Terus yang kedua orang sholat itu harus apa? Orang sholat harus jujur. Orang dalam keadaan sholat itu pasti jujur, tapi tidak ada jaminan setelah sholat jujur. Contohnya begini, orang ketika sholat itu pasti jujur, pasti. Sejelek-jelekannya orang sholat baru belajar sholat, sholatnya itu tidak lengkap, tapi ketika sholat jujur. Contoh, pernah Anda ketika sholat duhur, saya sholat duhur 2 rakaat saja, pernah? Semalas-malasannya orang sholat, pasti sholatnya 4 rakaat, walaupun sholatnya itu cepat sekali kayak guru-gurin, tapi tetap 4. Itu artinya sholat itu mengandung kejujuran di dalam dirinya. Setelah sholat tidak menjadi. Jadi pasti jujur. Pernah sholat subuh saking ngantuknya serakaat saja, pasti 2 rakaat walaupun cepat ya. Walaupun sholat subuh 4:30, itu sholatnya antara sadar dengan tidak sadar. Assalamualaikum, terus tidur lagi. Ketika lagi ya sudah sholat subuh. Saya sudah sholat subuh belum ya? Sholat subuhnya antara sadar dengan tidak. Tidak sholat subuh dan 2 rakaat, tidak mungkin dia mengurangi rakaat. Itu menunjukkan bahwa sholat itu ada unsur kejujuran, dan orang sholat itu tidak boleh banyak berbohong. Jangan sampai berbohong Anda ini. Nanti kalau terlambat alasannya itu tukang taksi saja, kasihan itu. Supir taksi jadi sasaran. Kenapa terlambat? Taksi gak ada salahnya, ya kan? Harus jujur. Kemudian selanjutnya, sholat itu mempunyai tanggung jawab. Ini yang penting ini. Saya akan lihat anak-anak sholat di sini mempunyai sifat tanggung jawab atau tidak. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau tidak beribadah itu, jadi pertanyakan Anda ini, ya kan, manusia kan diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, selain diberikan nafsu, diberikan akal pikiran. Contoh. Kalau Anda itu sholat dan tanggung jawab, pernahkah Anda ketika di sekolah itu ada sampah di depan mata kita, kemudian dipungut, ditaruh di tempat sampah? Pernah tidak? Pernah atau tidak pernah? Yang kedua tadi jujur, harus jujur. Kalau Anda gak jujur, ini Allah punya CCTV masalahnya. Malaikat raqib dan malaikat CCTV-nya Allah. Jadi kalau Anda lihat di tangga itu licin, tangga ini licin lagi hujan, punya inisiatif tidak? Pak Guru, mohon maaf, ada lap kah? Untuk apa? Pel itu licin. Itu namanya tanggung jawab Anda itu. Jangan dipikir ada cleaning service. Pulang sekolah, pintunya nggak dipintu, biarin nanti juga Pak Guru tutup. Jadi kita punya tanggung jawab. Oh, ini kelas ini kotor. Kalau bisa sebelum pulang sekolah itu disapu, kursinya dibenerin, dipasanginya, berputar dimatikan. Itu namanya tanggung jawab. Orang kalau sudah terbiasa bertanggung jawab itu enak. Lampu nyala dimatikan, bunga-bunga itu kering, berarti coba nanti Bapak Ibu Guru dilihat ya. Nanti saya juga sewaktu-waktu saya lihat ya. Nanti saya sentir telinganya satu-satu. Karena saya juga tinggal di sini. Seperti itu ya. Lihat sampah itu harus diambil, harus dipungut. Ini kadang-kadang sudah makannya sambil berjalan, buang esnya dilempar saja dari sini. Itu kan sudah menunjukkan bahwa tidak ada rasa tanggung jawab. Orang sholat itu mempunyai sifat tanggung jawab. Anda ini kan sekolah, orang tua pengennya Anda itu pintar, kemudian Anda di sekolah main-main, berarti Anda tidak tanggung jawab atas diri sendiri. Kemudian selanjutnya orang yang mempunyai
atau orang yang rajin sholat itu punya sifat kerjasama. Tahu kerjasama? Hidup itu tidak boleh ego, tidak boleh, harus kerja. Yang jelas kalau mengerjakan soal tidak boleh kerja. Tidak boleh. Kemarin katanya ada penceramah bilang kerjasama. Jadi kalau mengerjakan soal kerjasama, kecuali kerja kelompok. Kalau kerja sendiri tidak boleh kerjasama. Artinya kerjasama itu mencerminkan bahwa orang itu rajin sholat. Tidak mungkin kita hidup itu sendirian. Dan Islam melarang orang itu hidup egois. Kepentingannya diri sendiri. Contohnya, kenapa orang sholat itu kalau imamnya salah, negurnya seperti apa? Kalau laki-laki, kalau imamnya salah, tiba-tiba ketika baca Fatihah, baca surat, tiba-tiba imamnya langsung sujud, ganggu dulu. Bagaimana cara menegurnya? Kalau laki-laki membaca subhan, kalau perempuan itu tepuk tangan bukan kayak tepuk pramuka, tapi menggunakan punggung tangan. Pak, jangan ketika imam salah rugi. Jadi harus punggung, bukan begini ya Pak. Islam mengatur pakai punggung, dan itu jangan. Kalau laki-laki baca subhan, dan kalau imamnya batal, berarti orang yang ada di depan itu menggantikan imam. Ya kalau imamnya masih muda tidak masalah. Yang jadi masalah biasanya kalau imamnya yang sudah tua, ini kan klepnya sudah rusak. Pas ruku langsung bunyi kan? Jadi kewajiban yang mana yang di belakang harus menggantikan imam. Kalau di kampung-kampung itu, kenapa di tempat imam itu di sebelah kiri ada bolongannya? Di kampung ini, kalau Anda kan anak-anak zaman sekarang nggak paham. Kalau kita di kampung itu kan pertama di tempat imam itu di sebelah kiri itu ada lubang. Untuk apa itu Bang? Itu yang pertama ketika imam itu mungkin baca mau meludah, itu meludahnya ke situ sini. Orang meludah kan nggak boleh ke kanan. Kemudian kenapa di musola itu di masjid ada pintunya? Ketika kalau imam batal itu, berarti dia langsung keluar. Nah di sini ini bingung imam keluarnya kemana? Paling sembunyi di sini. Itu selesai. Makanya hati-hati orang yang di belakang imam itu yang harus mengganti. Itu artinya ada kerjasama tidak? Ada kerjasama antara makmum dengan imam. Cara menegur juga ada aturannya. Jangan ada cerita seperti ini. Cerita seperti ini. Imamnya juga tidak tahu mengaji. Ya kan, makmumnya juga tidak tahu mengaji. Imamnya juga tidak tahu kalau batal itu bagaimana. Makmumnya juga kalau imam batal tidak tahu cara menegurnya. Ya kan, ketika imam itu ada ini dua orang makmum, satunya imam. Tiga-tiganya tidak pernah ngaji. Kalaupun sekolah juga, itu kalau guru agama mengajarkan tidur. Ketika itu sholat. Jadi imam kamu saja. Sehingga ada imam. Ini tiga-tiganya ini okon semua ini. Masalah sholat tidak paham. Cara menegur sholat bagaimana, syaratnya tidak tahu. Ketika lagi sholat, Allahu Akbar. Pas tahiyat awal sholat zuhur ini, karena musolanya juga rusak, ada tikus dari atas, tikus botak, itu profesor tikus. Jatuh di depannya imam tadi, tikus kaget imamnya. Langsung waktu at-tahiyat itu tikusnya jatuh. Bukan at-tahiyat itu yang dibaca tadi, tikus botak. Padahal dalam syarat rukunnya sholat kita mengucapkan dua kalimat, berarti sholatnya jadi tikus botak. Batal tidak? Jadi kalau Anda itu sholat mengucapkan dua kata, bukan dua kalimat, dua kata, berarti tadi imam batal tidak ngomong tikus botak? Batal tidak? Kalau batal seharusnya imamnya bagaimana? Makmumnya menggantikan kan? Yang imam di depan ini
mundur, makmumnya maju. Tapi karena tadi antara imam dengan makmum ini on tentang sholat, nah makmum satu negur imam, sholat ngomong itu batal. Negurnya begitu, batal tidak dari makmumnya. Jadi yang batal berapa orang? Negurnya pakai ngomong imam, sholat ngomong itu batal. Batal tidak? Nah sebenarnya yang satu ini kan selamat, kan? Iya tidak? Dia ngomong, untuk saya nggak ngomong. Kalau ngomong batal, dia batal semua karena itu. Ini menunjukkan bahwa dia ini sholat tidak paham. Tapi kalau paham dia bisa bekerja sama. Batal itu bagaimana, menegur bagaimana. Kemudian selanjutnya sholat itu mempunyai sifat peduli. Tahu peduli? Kita kalau sholat itu terakhir membaca salam, assalamualaikum ke assalamualaikum ke itu artinya apa maknanya? Maknanya itu harus melihat saudara di sebelah kanan kita, saudara di sebelah kiri, tetangga kanan kita, tetangga kiri. Artinya kita harus berbagi. Mau berbagi. Contoh sudah dipraktekkan di SMP Nurul Huda ini, sudah terbiasa berbagi yang namanya program Jumat itu kan uangnya dari Anda untuk teman Anda. Jadi mulai besok itu Jumat berkah jangan 2.000 tapi 5.000. Dan kalau bisa itu juga mengajak orang tua, "Ma, ini ada Jumat berkah, Mama mau infak berapa?" Itu diajak mamanya, biar nanti kalau masuk surga, ada masuk surga, mama juga masuk surga. Kalau kamu masuk surga, mama tidak masuk. Diajak, artinya harus peduli. Kemudian yang selanjutnya di dalam maknanya sholat itu adalah adil. Adil itu artinya apa? Orang kalau sholat itu, ya kan walaupun di sini prakteknya, tiba-tiba kalau ada Jokowi ke sini, itu Jokowi sholatnya di sok mana? Ya kan? Walaupun datangnya telat, sebenarnya dalam aturan sholat itu tidak ada presiden kah, menteri kah, kalau dia datangnya terlambat di belakang. Itu ada tidak keadilan sholat itu. Tapi di sini kan begitu. Kadang-kadang kalau terawih padahal di tekniknya terawih itu orangnya nggak datang habis sholat maghrib terus setor sajadah saja. Setor sajadah taruh di situ. Orangnya nggak tahu kemana. Iya kan? Iya. Ternyata yang dikapling itu bukan tanah saja, tetapi tempat sholat juga dikapling. Apalagi ada masjid itu. Sholat itu minumannya ada namanya fresh tea, ada aqua. Jadi ketika rakaat selesai terawih minum dan sebagainya. Ya kalau air putih nggak masalah, ini ada fresh tea juga itu. Dan lain-lain. Sekali saya bilang bawa mantu pakai bakso. Ya kan pas giliran imamnya itu doa pakai bakso dulu sama mantu. Ya sebenarnya nggak masalah. Kecuali air putih nggak masalah. Ini kan sebenarnya mengambil kapling orangnya datangnya terlambat nggak boleh sebenarnya dalam sholat. Walaupun di sini prakteknya itu banyak di masing-masing, bahwa di depan itu ya harus orang punya jabatan. Jadi nanti Anda kalau jadi pemimpin tidak boleh begitu. Kalau datangnya terlambat jadi belakang kan, ya kan? Makanya nanti anak SMP itu harus seperti itu, datang paling depan, tapi jangan ribut. Ini kadang-kadang ribut. Baik, itu salah satu atau beberapa nilai sholat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Saya lupa bawa uang. Sebenarnya tadi sudah siap bawa uang. Dari buru-buru. Yang pertama disiplin. Jadi Anda nih mulai sekarang nanti harus disiplin. Masuk sekolah disiplin. Pakaiannya harus jangan sampai tiap hari Pak guru BK-nya Pak Yusuf ini tiap hari itu kan marah-marah gara-gara bajunya itu tidak dimasukin.
Nanti juga begitu, sholat juga tidak harus disuruh. Makanya besok itu Pak Bapak Guru, kalau sholat itu masih disuruh ya itu saja, ambil rotan. Cuma zaman sekarang ini kadang-kadang Pak Guru hanya jebel telinga saja divideokan, diviralkan. Ini Pak Guru ini tahan, karena ini kelakuan Anda yang benar. Ini Pak Guru ini kalau model begini tahun-tahun dulu sudah masuk tahanan berapa kali. Tapi alhamdulillah sudah pensiun jadi guru. Seperti itu bekerja dari guru ya. Baik, kemudian yang terakhir, pesan terakhir. Pesan terakhir ini berupa amalan. Berupa amalannya sederhana dan saya yakin Anda pasti hafal semua. Sekali saya katakan Anda hafal. Kalau saya katakan Anda nggak hafal, saya pertanyakan, jangan-jangan otaknya separuh. Pertama, di dalam Isra Mi'raj yang sangat membicarakan, yang jarang dibahas dalam Isra Mi'raj. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW itu diajak oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW itu melihat ada para malaikat itu sedang membangun gedung yang luar biasa. Gedung temboknya itu berlapiskan emas dan perak. Kemudian Rasulullah itu penasaran, wahai Jibril, ini gedung apa? Oh, bagus sekali. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ini adalah gedung yang dipersiapkan untuk orang yang selalu berzikir. Zikirnya apa? Sebelum dibaca sama Pak Guru, saya tadi pertama kali baca Subhanallah, Alhamdulillah, seperti itu. Baca itu, makanya habis sholat itu jangan kayak monyet. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau orang sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung dia pergi lompat, itu sama dengan monyet. Monyet kalau dilempar jagung ditangkap pergi. Minimal itu baca istighfar, ya kan? Dan jangan lupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallah iladi. Nah tiba-tiba malaikat itu berhenti, lagi bangun masa-masa jendela berhenti. Rasulullah bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa itu orang bangun berhenti? Karena orangnya berhenti membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Anda ini sedang dibangunkan surga. Jadi semakin Anda banyak membaca subhanallah bihamdihi subhanallah aladzim, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, semakin cepat jadi. Tuh. Yang kedua, Nabi melihat malaikat ini tinggi besar, tinggi dan besar. Dia membawa buku-bukunya tebal. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, itu malaikat apa ya? Tinggi besar sedang membawa buku catatan. Itu malaikat sedang mencatat hujan turun dicatat. Coba sekarang saya kasih PR, berapa tetesan hujan tadi pagi di sekeliling Masjid Jami? Bisa tidak? Ini ada malaikat yang tugasnya itu mencatat setiap air hujan menetes dari langit. Ditulis Masjid Jami 230 tetesan, Wafkan 330 tetesan, Hamadi 400 tetesan. Ada catatannya semua di mana-mana. Sehingga Nabi ini heran, ada tidak malaikat yang tidak bisa mencatat amalan manusia? Hujan saja tetesannya bisa dicatat. Setiap daerah banyaknya tetesan air hujan bisa dicatat oleh malaikat. Sekarang Nabi bertanya sama malaikat tadi, ada tidak yang tidak bisa dicatat? Wahai malaikat, ada. Nah, bacaannya apa? Yaitu sering membaca sholat. Itu tidak bisa dicatat oleh malaikat. Saking banyaknya pahalanya. Tadi udah dibaca semua ini. Ya kan? Baca subhanallah bihamdihi subhanallah alhamdulillah sholawat. Jadi nanti Bapak Ibu guru menjelaskan itu harus serius. Yang penting seharusnya serius, jangan main-main. Amalan itu biar mudah, sedikit tapi istiqomah, daripada amalannya banyak tidak istiqomah. Jadi mulai sekarang sholat itu harus setelah salat jangan langsung selesai, berzikir dulu. Ini kalau sholat Jumat kan saya amatin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia lari semua, dorong-dorong ke bawah.
berzikir dulu. Kemudian yang terakhir, amalan yang terakhir, nanti tanggal 9 itu kan terakhir bulan Rajab. Ini para ulama ada amalan yang harus dibaca, terutama yang laki-laki dibaca ketika khotib di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi khotib ketika duduk bacanya begini: Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul. Apa tidak? Nanti setelah Jumat besok ini, ketika khotib duduk, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul. Nama saja Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul. Bagi yang perempuan itu dibaca setelah sholat di akhir bulan Rajab, yaitu tanggal 9 pada hari Jumat besok. Bacalah sebanyak-banyaknya Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul. Apa itu? Itu menghilangkan semua kesulitan dan kesusahan manusia, dan akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas. Jadi bisa dilaksanakan ya. Sholat Jumat meliput di sini ya, di rumah atau di mana. Ketika khotib duduk di antara dua sujud, kan paling setengah menit nggak sampai ya, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Baca. Baik, kesimpulan Isra Mi'raj pada siang hari ini, jadi Isra wa Mi'raj Rasulullah SAW itu intinya adalah Allah akan memberikan tugas kepada Rasul dan nanti disampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan perintah yang luar biasa, yaitu melalui sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, sholat itu bukan hanya dijalankan, tapi sholat juga harus ditegakkan. Dan sholat itu harus berdampak terhadap diri kita sendiri, berupa disiplin, punya tanggung jawab, jujur, adil, kerjasama. Itu harus dimiliki oleh diri kita pribadi. Kalau tidak dimiliki oleh diri kita pribadi, maka sholatnya itu hanya sebatas menjalankan sholat. Apalagi orang yang tidak sholat, lebih bahaya lagi. Kemudian yang terakhir, mari lisan kita ini dimanapun kita berada harus banyak-banyak berzikir. Seperti tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ilazim. Atau banyak sholawat Jibril boleh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, atau sholawat Tibil Kulub boleh, sholawat Busro boleh, sholawat Burda boleh. Kemudian sholawat apa lagi? Ya, sholawat dari yang biasa dibaca oleh murid SMP Nurul. Luar biasa. Sedianya ini surga ini sedang dibangun. Jangan berhenti, kalau berhenti tukangnya berhenti lagi di sana. Mudah-mudahan ini bisa dipedomani, bisa dilaksanakan. Dan saya berharap siswa-siswi SMP Nurul juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena hanya teori sholat itu tapi dilaksanakan kan baik. Cukup sekian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sekolah kita dilancarkan, orang tua kita juga diberikan rezeki. Sekolah setinggi-tingginya. حتى يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى سلطانك. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتنا وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعنا اعوذ بك من شر ما صنعنا. أملك بنعمتك علينا ولا كبذلك والبر وإنه لا يكون إلا أنت. بسم الله ما شاء الله لا يصف الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصف إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان ولا إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jmil ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jma' ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata al-hadi wa afiyatan fil jasadi wa qiyamatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan lil alamin wa quwwatan ma'a Allahumma habil 'alaina bi sabrin wa najata min al-nar wa anta hisab Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Dr. Muhammad Thayyib SPD MPD bisa menjadi penambahan ilmu bagi kita dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersami,
Wahai